Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Mutiara, perwakilan dari kelompok 3 dengan anggota kami yaitu Fahri Emirsyah, Fanya Erlinda, Muhammad Arifah, Amanda Dwi, Ridho Putro, Muhammad Rafi Fadilah, dan Sau Jakib serta Chandra Disti. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban kami terkait soal-soal fikih yang telah diberikan. Contoh cerita yang berkaitan dengan riba. Contohnya pada kehidupan sehari-hari, penjualan motor dengan harga 12 juta dengan pembayaran tunai dan 15 juta dengan pembayaran kredit. Baik penjual maupun pembeli tidak menentukan berapa nominal sampai dilunaskan atau sampai transaksi berakhir. Hukum apa saja yang akan Allah berikan jika orang melakukan riba? Larangan ini telah diberi Allah pada surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang memasukkan setan karena gila, dan demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya, dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Secara umum, kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yang artinya jaminan. Sedangkan menurut istilah, ialah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Pihak yang satu akan menerima pembayaran tertentu bila terjadi suatu musibah, sedangkan pihak yang lain akan membayar iuran yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya. Adapun tujuan dari asuransi secara umum adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang akan dikoordinir oleh si penanggung asuransi tersebut. Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain takaful, takmin, dan istilah-istilah lainnya. Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau saling menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah takaful. Takaful atau asuransi ini juga memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota, implementasi dari anjuran Rasulullah agar umat Islam saling tolong-menolong, jauh dari bentuk-bentuk muamalat yang dilarang syariat, serta memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak. Menjelaskan contoh dari kasus asuransi. Oke, pertama Bapak Ahmad adalah seorang pekerja swasta dengan tanggungan satu istri dan 2 anak. Ia membeli produk asuransi kecelakaan diri. Lalu suatu hari Pak Ahmad sedang berjalan di trotoar dekat kantornya. Tanpa sengaja ia terserempet oleh mobil dan menyebabkan tulang lengan kanannya patah dan harus dibawa ke rumah sakit terdekat. Istri Pak Ahmad lalu mengajukan klaim asuransi dari perusahaan asuransi. Setelah klaim diterima, biaya perawatan Pak Ahmad ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan asuransi. Apa yang Anda ketahui tentang bank dan berikan contoh bank konvensional? Jawabannya, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Untuk contoh dari bank konvensional merupakan bank yang menjalankan aktivitasnya secara konvensional yang mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Untuk contoh dari bank konvensional ada 2 jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Selanjutnya ada soal nomor 5 yaitu fungsi bank. Secara umum, fungsi bank syariah terbagi menjadi 3 bagian, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana kepada orang-orang yang membutuhkan, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Untuk tujuan bank diantaranya ada yang pertama, menolong manusia dalam banyak kesulitan seperti peminjaman uang tunai atau kredit. Yang kedua,
meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang. Yang ketiga, bagi hartawan untuk menjaga keamanan dan memberi perlindungan dari penjahat dan pencuri dengan menyimpannya di tempat yang aman. Sekian dari kelompok kami untuk presentasi tentang riba dan asuransi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.